Beda apa belum Pak? Kalau belum apa alasannya Pak? Gimana Pak? Baik. Yang untuk periodenya saya nggak tahu. Periodenya Januari 2026 sampai dengan sekarang periodenya. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti dan barang itu sudah diserahkan dari penyidik Polres kepada penyidik dan Kejaksaan Agung, dan baik keasliannya juga sudah dipastikan, sudah diuji, dan penyimpanan pun kami yakinkan di tempat yang aman, baik itu emas maupun jumlah uang dan dokumen-dokumennya. Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Polres Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan terus transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Demikian. Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima sprindik hanya 3. Kita putuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa mengomentari. Kadar emas, ya nanti diberitahu penyidik. Saya tidak tahu pasti. Ya nanti kan tinggal diproses ya. Baik. Sudah. Dibatasi satu lagi aja ya. Satu lagi. Izin Pak, mungkin bertanya ke Bapak di Polri Pak, sebelumnya beredar bahwa penetapan tersangka Pak FK ini belum dilakukannya pemeriksaan tidak utuh. Mau konfirmasi Pak, apakah betul memang Pak FK ini belum diperiksa sebagai saksi atau bukan tersangka sebelumnya memang kemudian ditetapkan sebagai tersangka Pak ini? Sudah sempat dipanggil belum memang Pak FK ini di Polri Pak? Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang 2 alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati itu. Baik, cukup ya. Cukup lah. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan kejaksaan, diserahkan ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Cukup ya, baik ya. Ya. Baik, terima kasih. Lo kan baru dipakai sekarang, nanti kewenangan penyidik. Sudah, ya. Nah, cukup ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Tidak. Sudah, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan barusan adalah terkait dengan konferensi pers terkait dengan rombongan penyidik dari Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri yang baru saja tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung atau Kejagung pada siang ini untuk melakukan pelimpahan tersangka dan juga penyerahan barang bukti. Pemirsa, sebagai rincian barang bukti yang dibawa oleh kendaraan taktis Brimob pada hari ini dan langsung dipindahkan ke dalam Gedung Bundar Kejagung dan juga dengan pengawalan yang ketat dari para aparat, yaitu uang tunai ini yang diangkut menggunakan 2 kontainer, kemudian ada 8 koper dan 1 kardus serta 1 brankas. Adapun total uang tunai dan valuta asing dari USD dan juga SGD ini ditaksir bernilai sekitar 536 miliar rupiah setelah dikonversikan ke nilai tukar rupiah. Kemudian juga ada emas batangan, ini 1 koper berisi 45 batang emas seberat total 74 kg yang disita dari rumah salah satu tersangka. Sebagai catatan pemirsa, sebelum penyerahan dilakukan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan kalau seluruh barang bukti emas dan juga uang falas telah diuji dan dinyatakan 100% asli. Ini berdasarkan hasil pengecekan resmi oleh PT Pegadaian, Bank Indonesia, serta koordinasi dengan FBI dan US Secret Service untuk keaslian mata uang dolar. Selain itu, pemirsa, tidak hanya memindahkan barang bukti fisik yang berukuran besar, kepolisian hari ini juga resmi menyerahkan tersangka DR. Ini adalah pihak swasta sekaligus salah satu adik kelas dari tersangka yang terjerat kasus TPPU ke pihak Kejagung setelah sebelumnya ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026. Pemirsa, tersangka DR pada hari ini yang dilimpahkan ke Kejagung atau diserahkan dari pihak kepolisian atau ke Kejagung ini tampak mengenakan baju tahanan dan diborgol serta dikawal ketat pengawalan personel Brimob Polda Metro Jaya. Ia pun tampak memakai masker hitam dan DR juga tidak menjawab satupun pertanyaan yang ditanyakan oleh awak media. Pemirsa, pasca penyerahan DR, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa 2 kontainer berisi uang, 8 buah koper, 1 kardus barang bukti yang disita dari DR, serta 1 buah brankas. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan FA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU. Selain itu, Polri juga menetapkan pemilik Cafe Deklan dan Coin Money DR sebagai tersangka TPPU. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini menyerahkan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang DR beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Dan saat ini kami sudah bergabung bersama jurnalis Metro TV Arbida Donosmito untuk laporan selengkapnya. Arbida, apa saja yang diserahkan pada hari ini dan bagaimana rangkuman terkait dengan konvers dari Kejagung dan juga kepolisian pada siang hari ini? Ya, baik Jessica dan juga pemirsa, bahwa pada sore hari ini tadi kami melihat bahwa tersangka dari Don Rito ini memang sudah dilimpahkan ke Kejagung RI ini sekitar jam 2:30 atau 14:30 waktu Indonesia Barat begitu, beserta dengan pelimpahan lainnya yakni barang bukti. Yang dapat kami himpun terkait dengan barang bukti tersebut adalah barang bukti berupa koper 8 buah, kemudian box kontainer 2 buah, dan tote bag berukuran sedang yakni 1 buah. Namun kami belum bisa merinci secara detail apa saja barang bukti yang sudah dilimpahkan begitu ke Kejagung RI. Namun jika kita mengacu pada barang bukti sebelumnya yang sudah disita oleh pihak dari Kortas Tipikor begitu pada saat penggeledahan 9 Juli lalu, memang yang diketahui adalah terkait dengan valuta asing, lalu puluhan kilogram emas dan dokumen-dokumen lainnya. Dan pemirsa, memang tadi dilaksanakan konferensi pers pada hari ini yang dihadiri secara langsung oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, lalu ada Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, dan juga tidak lupa ada dari pihak Kortas Tipikor yakni Wakil Kortas Tipikor Brigjen Pol Borowindu Danandito yang tadi hadir dan juga menyampaikan terkait dengan pelimpahan tersangka maupun barang bukti pada hari ini. Tadi
kami sempat mendengar begitu ada beberapa poin yang disampaikan begitu terkait dengan penyerahan atau pelimpahan kepada Kejaksaan Agung, lalu dari Kapus Penkum maupun juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyebutkan bahwa bersamaan dengan ini memberikan waktu kepada tim penyidik Kejaksaan Agung untuk menangani kasus ini dan juga untuk mendalami kasus ini begitu, karena tadi pun juga selain terkait dengan Don Rito ada hal lain juga yang ditanyakan oleh teman awak-awak media, yakni terkait dengan mengapa sampai saat ini salah satu tersangka lainnya yakni FA atau yang kita ketahui adalah Febri Adriansyah belum ditahan. Namun memang dari tim Kejagung menyebut bahwa pihaknya sudah memanggil FA dan akan segera melakukan pemeriksaan. Namun apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau belum? Ini memang masih menjadi pertanyaan begitu, karena memang yang disampaikan oleh pihak Kejagung adalah hanya memanggil pihak dari FA untuk diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka, pemirsa. Dan selain itu terkait dengan pelimpahan barang bukti ini dan pelimpahan tersangka sebelumnya juga kami mendapatkan informasi bahwa terkait dengan barang bukti ini akan diverifikasi begitu ya, terkait dengan apakah asli dari valuta asingnya, kemudian apakah benar emasnya dan lain sebagainya. Tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyebutkan bahwa dari sejumlah verifikasi barang bukti yang melibatkan Kedutaan Amerika maupun Kedutaan Singapura terkait dengan pengecekan keaslian barang bukti valuta asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat maupun dolar Singapura, dan juga terkait dengan pihak eksternal lain untuk memverifikasi terkait dengan keaslian berat dan juga kadar emas dalam barang bukti emas batangan seberat 74 kg. Ini menyebutkan bahwa verifikasi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya kepada pihak eksternal tersebut dinyatakan asli. Artinya pemirsa, barang bukti tersebut yang sebelumnya digeledah pada tanggal 9 Juli maupun beberapa hari berikutnya di sejumlah tempat begitu ya, itu adalah asli karena memang sudah diverifikasi dari pihak Bank Indonesia sekalipun maupun pihak eksternal lainnya dan juga pihak-pihak lain begitu untuk memverifikasi apakah memang valuta asing ini asli dan emas ini asli begitu pemirsa. Dan selain itu untuk diketahui begitu pemirsa bahwa kasus ini adalah kasus penanganan mega korupsi begitu ya, yang sebelumnya adalah penyidikan awalnya dilakukan secara joint investigation dari pihak Kortas Tipikor bersama dengan pihak di Krimsus Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penggeledahan pada tanggal 9 Juli di beberapa tempat dan menemukan uang tunai lebih dari 500 miliar rupiah dan juga 74 kg emas batangan. Dan terkait dengan 74 kg emas batangan pun ini juga masih terus didalami oleh tim penyidik Kejagung begitu, karena sudah dilimpahkan ke Kejagung apakah siapa saja kepemilikan dari 74 kg emas ini begitu. Dan selain itu polisi juga sudah menetapkan 2 tersangka ex Jampitsus Febri Adriansyah dan juga Don Rito begitu selaku pihak swasta. Dan selain itu pemirsa, setelah dilakukan pelimpahan ke Kejagung, penanganan kasus ini pun juga disupervisi langsung oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dipantau secara langsung juga oleh pihak legislatif yakni dari pihak DPR RI begitu pemirsa, khususnya Komisi 3 yang langsung melakukan pemantauan pada penanganan ini. Dan di sisi lain pemirsa, terkait dengan penanganan kasus ini dari pihak Kejaksaan Agung pun sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa menegaskan bahwa untuk menjaga profesionalitas Kejagung ini membentuk tim penyidik yang berisi 9 jaksa dan menyertakan tadi yang kami sampaikan supervisi dari KPK dan juga pemantauan langsung dari DPR RI. Tentunya ini untuk menghindari adanya resistensi dan juga transparansi begitu ya terkait dengan kasus ini, agar tentunya bisa segera untuk mendalami, untuk menangani kasus ini lebih dalam lagi begitu pemirsa. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan dugaan kasus mega korupsi ini yang ditangani saat ini oleh Kejaksaan Agung yang menyeret ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kembali ke studio Jessica. Iya Arbida, kalau kita ketahui bersama pada hari ini, tadi pagi pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, ini tampak pengacara Hotman Paris dan juga timnya
pada hari ini. Kalau berdasarkan pengakuannya, ia juga sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari tersangka FA. Ia juga mengatakan kalau telah mendampingi Febri untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Apakah ada informasi lengkapnya dan juga terupdate terkait dengan pemeriksaan yang dijalani FA dan didampingi oleh Hotman Paris dari pagi tadi hingga siang ini? Ya, baik, menarik sekali Jessica dan juga pemirsa, karena memang kasus ini sedang disorot oleh publik begitu ya, khususnya ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dan memang benar bahwa sekitar pukul 9 atau 10 pagi tadi salah satu pengacara terkenal Kondak Indonesia Hotman Paris ini hadir di Kejaksaan Agung dan memang sebelumnya hanya memberikan satu komentar saja kepada awak media bahwa ia mengatakan Jampitsus begitu, artinya ia menangani salah satu tersangka yang terlibat dalam ya. Terkait dengan itu pemirsa, kita akan saksikan kembali konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung sebelumnya. Krakatau dan juga PLN blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir. Apa saja yang diserahkan dan sudah diterimakan oleh dari penyidik Kortas dan Polda Metro kepada penyidik Kejaksaan Agung. Telah hadir di sini ada Brigjen Gorowindu dan Kadif Humas Motor Polda Metro Jaya. Silakan waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bapak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya,